Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus mengurapi kita semua yang mendengarkan firman ini dan akan mengubahkan yang di dalam hati kita ini. Semua prinsip yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, cara pandang kita yang ngawur, pola pikir kita yang sembarangan dan sembrono yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dicabut dan dibuang. Sehingga hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ini nggak benar-benar komitmen untuk belajar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, hidup kita itu akan tetap sama loh. Kita akan merasa paling benar, paling hebat, paling suci, paling benar, dan orang lain salah semua. Kalau kita ini sudah mulai memiliki pemikiran cara pandang yang seperti itu, tanpa kita sadarin kita menjadi orang yang keras kepala, merasa benarnya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa pintarnya sendiri, dan orang lain salah semua. Kalau kita sudah seperti itu, hati kita tuh keras dan susah diubah Tuhan. Orang yang gak mau memperbaharui akal budinya, pola pikirnya, cara pandangnya selaras seirama dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang hidupnya sombong, angkuh, keras kepala, sok tahu, sok hebat, dan merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kita tanpa Tuhan tidak akan bisa apa-apa, Bapak Ibu. Saya pun tanpa urapan Roh Kudus, saya pun tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya perlu setiap hari bergantung sama firman. Setiap hari saya harus merubah pola pikir saya yang tidak benar di hadapan Tuhan ini, diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang maunya sendiri, tidak terkontrol, liar, kasar, benarnya sendiri, hebatnya sendiri. Sekarang buka di Amsal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang itu panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ternyata Alkitab kan ngomong, berubah oleh pembaharuan budimu. Kita itu harus diperbaharui akal budi kita, diperbaharui akal budimu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari seirama, seritme dengan kehendak Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu perlu diperbaharui. Dengan mendengarkan firman yang seperti yang hari ini yang saya sampaikan ini juga salah satu bagian dari memperbaharui pola pikir kita loh. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pola cara pandang kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, didikan yang salah, ajaran yang salah itu harus dibuang, dicabut sampai ke akar-akarnya, digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Akal budi, pengertian kita, hikmat, pengetahuan, itu membuat kita itu menjadi seorang yang panjang sabar. Ternyata orang yang tidak panjang sabar adalah orang yang tidak memiliki akal budi. Akal budi membuat seseorang itu panjang sabar. Makanya akal budi kita itu harus diperbaharui, diisi dengan firman. Tidak boleh orang Kristen itu bodoh, tidak boleh orang Kristen itu males, tidak boleh orang Kristen itu nggak mau belajar. Harus belajar, harus ngerti firman, harus merenungkan firman, harus itu. Kalau tidak dipaksa, dagingmu akan susah lu belajar firman. Kamu lebih suka melakukan hal yang sia-sia, kamu lebih suka melakukan hal yang seperti orang dunia lakukan. Kalau kita ini melakukan seperti orang dunia lakukan atau orang rata-rata, ya bagaimana mungkin kita nih hidup kita berubah? Hidup kita harus berbeda dari antara yang lain. Kita harus menjadi orang yang extraordinary, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kalau kita yang sama dengan orang dunia, ya apa bedanya? Kita melakukan segala sesuatu, orang dunia juga lakukan segala sesuatu. Bahkan kita mirip seperti seorang dunia. Makanya tidak heran banyak orang Kristen di gereja, bertahun-tahun di gereja, kelakuannya nggak berubah, sikapnya nggak berubah. Karena pakai pola pikir yang lama, pakai cara pandang yang lama. Bertahun-tahun ke gereja, kelakuannya sama terus nggak berubah. Saya pikir ini orang nih ke gereja tuh ngapain gitu loh. Apanya setor muka kepada pendetanya. Dan kalau datang ke gereja hari Minggu tuh sudah merasa masuk surga tanpa melakukan firman, tanpa melakukan kebenaran. Dipikir apa yang dikerjakan itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Loh, kita itu perlu memperbaharui cara pandang, pola pikir, kehendak, kemauan kita itu sesuai firman loh. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak mau perbaharuin, kita nggak akan ngerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Makanya perlu diperbaharui. Perbaharui itu adalah proses perjalanan kita bersama Tuhan setiap hari. Kekristenan kita setiap hari harus memperbaharui pola pikir, cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga langkah kita, perjalanan kita, keputusan kita, tindak tanduk kita, ucapan kita itu sesuai sejalan seperti yang Tuhan mau. Kalau didapatin seperti itu, ya pasti orang itu panjang sabar. Orang itu panjang sabarnya, tidak gampang emosian, tidak gampang marah. Coba sekarang cek saja.
Kenapa sih kok kita ini gampang marah? Kenapa sih kok kita ini gampang tersinggung, gampang mencak-mencak, teriak-teriak, marah, histeris, nggak ada pengendalian diri itu? Tahu nggak kenapa? Karena yang di dalam kita ini penuh dengan diri kita sendiri. Kita penuh dengan keakuan kita sendiri. Kita pingin diutamakan, kita pingin dihormatin, kita pingin dihargain, kita pingin diperlakukan baik. Kita nuntut orang lain memperlakukan baik dengan kita, memperlakukan dengan sopan dan terhormat. Tetapi kalau kita tidak dapat perlakuan dari orang lain yang seperti yang kita mau, kita bisa marah, kita teriak, kita cerit-ceritan, kita nggak terima, merasa direndahkan, bisa ngamuk-ngamuk nggak jelas. Bapak Ibu, gara-gara perkataan seseorang yang merendahkan kita aja, seseorang itu bisa marah, merasa harga dirinya diinjek-injek dan merasa dia paling hina seluruh jagat raya. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu. Kita kalau ingin dihormatin orang lain, kita harus menghormatin dulu orang lain. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain, apa yang kamu ingin harapkan orang lain lakukan kepadamu, kamu harus lakukan dulu. Apa yang kamu lakukan terhadap orang lain, suatu hari orang lain juga akan lakukan kepada kita. Tapi kita seringkali banyak orang yang jadi egois, sombong, belagu. Ketika diperlakukan sedikit aja nggak terima. Apalagi dengan pasanganmu. Kalau kamu diperlakukan buruk oleh pasanganmu, kamu nggak terima, bisa marah. Bagaimana mungkin? Akal budi membuat seseorang itu panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ternyata orang panjang sabar juga bagian dari orang yang gampang memaafkan pelanggaran. Orang untuk ngomong maaf, minta maaf sama orang aja susah banget kok. Minta maaf sama pasangan aja beratnya bukan main. Apa sih sebenarnya beratnya kata maaf tuh? Bilang I'm sorry, aku salah, aku pengen berubah. Kan simple, tapi orang nggak banyak mau melakukan seperti itu. Sorry ya, saya salah ya. Sorry ya, saya yang menyakitin hati kamu. Kan mudah untuk minta maaf seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang sombong, orang-orang yang degil hatinya, orang yang belagu, orang yang sok bener sendiri, sok pintar sendiri, sok hebat sendiri, untuk minta maaf itu merasa direndahkan, merasa terhina. Dengerin baik-baik. Kalau kita susah sekali mengeluarkan kata maaf, artinya tidak ada kasih di dalam diri kita. Nggak ada manifestasi dari kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Kita menjadi orang yang sombongnya minta ampun, angkuhnya minta ampun. Luar biasa sekali. Orang kalau bisa harus sujud nyembah di kakinya. Tapi kalau bikin kesalahan tetap aja. Bahkan bisa membela dirinya sendiri pakai firman lagi. Udah tahu salah, bela diri pakai firman lagi. Nyerang kelemahannya orang lain lagi. Merendahkan kalau bisa. Kalau bisa melakukan yang lebih parah dari apa yang dia lakukan. Itu loh bukti bahwa dalam diri kita tidak berubah. Bapak Ibu, kalau engkau gampang marah, gampang meledak-ledak, nggak sabar, perlu bertobat, perlu minta Tuhan meremukkan hatimu sampai kedalaman. Selama engkau dengar firman ini dan engkau pingin sabar, Pak, saya pingin sabar, saya pingin gampang memaafkan. Tuhan nggak akan kirim langsung satu karung roh kesabaran atau hati yang sudah diubahkan. Engkau akan dikirim dengan problem dan masalah. Kamu akan diperhadapkan dengan hal-hal yang kamu harus mengambil keputusan benar seperti apa yang Tuhan mau loh. Kalau tidak, kita akan tetap sama dari tahun ke tahun. Makanya tidak heran orang Kristen itu dari tahun ke tahun nggak berubah kelakuannya. Persis, busuk, jelek, munafik, jahat, menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu orang lain, cari muka, cari jabatan di gereja, pingin dihormatin, pingin dihargain. Karena apa? Sumbernya pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Orang yang bersumber pada diri sendiri itu orang itu wangkuhnya itu bukan main loh. Sombongnya bukan main. Dikit-dikit lihat, nih aku nih, pencapaianku. Lihat nih aku nih, kau mesti hormatin aku. Lihat posisiku, kedudukanku. Dengerin baik-baik. Kalau engkau seperti itu bertahun-tahun, karaktermu nggak berubah. Suatu hari kamu akan berurusan dengan Tuhan. Dan orang model kayak begini tidak mungkin dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya dari tahun ke tahun bisa hidup biasa-biasa aja, nggak kemana-mana dan nggak pernah ngerti kehendak Tuhan. Dan akan terima upahnya suatu hari. Semua perbuatan, sikap, dan kelakuan kita suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Saya duduk satu kursi di meja pengadilan Kristus. Bapak Ibu juga duduk satu kursi. Tidak bisa diwakilkan. Kita ini akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Ngapain kita berurusan dengan Tuhan setelah kita kematian? Mendingan kita berurusan dengan Tuhan waktu hidup ini loh. Izinkan proses, izinkan permukaan. Selama kau mencari Tuhan, Bapak Ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara-saudara terkasih mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, izinkan Tuhan meremukkan yang di dalam batinmu yang gak benar nih, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tuh, harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan jadi orang tuh keras kepala gitu. Belajar ngomong maaf tuh. Say sorry itu mudah sekali. Jangan menjadi orang yang angkuh dan sombong.
Jangan menjadi orang yang selalu benar pingin dihormatin dan dihargain. Nanti kalau kamu pingin dihargain dan dihormatin, nanti Tuhan akan rendahkan kamu begitu lupa loh. Dan harus direndahkan supaya mengerti arti kerendahan hati, ngerti arti menghormati dan menghargai orang lain. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, semua orang itu butuh dihormatin dan dihargain. Kalau kita pingin dihargain, kita harus menghargai orang lain. Kan kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jangan merasa benarnya sendiri, jangan merasa hebatnya sendiri. Apapun yang kita lakukan pada orang lain akan berbuat sama kita. Kalau kita pingin orang lain memperbuat segala sesuatu yang baik seperti yang kita inginin, ya kita harus perbuat. Jangan nuntut terus sama orang lain seperti yang kamu mau. Orang yang nuntut orang lain seperti yang kamu kehendaki, itu orang yang sombong, itu orang yang keras kepala, itu orang yang angkuh, itu orang yang tegar ketengkuk. Maunya diturutin, tapi dia nggak mau ngerti orang lain. Maunya orang lain minta maaf, tapi dia sendiri merasa benar. Udah tahu salah, merasa benar lagi. Bagaimana mungkin Tuhan mau bentuk kamu? Bagaimana mungkin Tuhan mau pakai kamu? Bagaimana mungkin Tuhan mau urapin kamu? Bagaimana mungkin Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar di hadapan hidupmu, atas keluargamu, wong kamu keras kepala, benernya sendiri. Amin. Sekarang buka sebentar bersama saya di 1 Korintus pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini orang pintar sekali kalau ngerti berkata-kata dengan semua bahasa manusia ini. Ngerti segala bahasa, cerdas sekali. Dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tuh sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau nggak ada kasih ternyata sia-sia belaka. Ini pintar ngomong nggak ada bobotnya itu loh. Pintar ngomong tapi ngibul isinya. Pinter khotbah pakai firman tapi nggak ada kuasa dan otoritasnya di dalamnya. Karena kosong, hampa. Yang diomongin hanya teori saja tanpa kehidupan. Hidup kita nih kalau tanpa memiliki kasih akan sia-sia belaka apa yang kita kerjakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat nih, pelayanannya hebat dan mengetahui segala rahasia, memiliki urapan yang berbeda, mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan. Pinternya luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini orang sangat sempurna sekali secara manusia memindahkan. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ternyata nggak ada gunanya. Buat apa? Kamu hebat, kamu pintar, kamu pelayanannya luar biasa, tapi kamu punya kasih, perlakuanmu buruk dengan orang lain, semena-mena, keras kepala, menangnya sendiri, benernya sendiri, nggak mau terima nasihat, nggak mau terima teguran. Orang lain harus hormatin kamu loh. Kamu tuh siapa? Sekalipun hebat, kamu akan sia-sia kalau nggak memiliki kasih. Dan sekalipun membagi-bagikan segala sesuatu apa yang ada padaku, bahkan menyerahkan. Ini orangnya murah hati, membagi-bagikan semua yang dimilikinya loh. Orang murah hati mungkin bikin yayasan yang memberi makan ratusan ribu orang. Luar biasa sekali ini. Orang ini bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tubuhnya juga diserahkan kepada orang lain. Jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya, percuma, sia-sia. Kasih itu apa sih sebenarnya? Ini loh, kita nih kalau nggak punya ini, tapi kita pelayanan, kita punya harta, kita murah hati memberi makan orang, bahkan kita rela mati membelain orang lain. Tapi kalau kita tidak punya ini, perhatikan baik-baik nih. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Kasih itu sabar. Kalau nggak punya sabaran ya percuma, sia-sia belaka. Kamu seperti ngomong kosong nih. Kalau kamu pintar khotbah, ngomong firman, pintar nasihatin orang lain, tapi kamu gak memiliki kesabaran, sia-sia, percuma. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Salah satunya untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jangan merasa tinggi hati terus, murah hati gitu loh. Jangan orang yang maunya menang sendiri terus. Ia tidak cemburu, tidak ngiri. Bisa cemburu karena orang lain diberkati, cemburu marah-marah ngamuk. Cemburu orang lain dipakai Tuhan. Kok saya gak diberkatin, saya gak dipakai Tuhan. Bisa aja seperti ini. Ia tidak memegahkan diri sendiri, tidak sombong. Orang yang semakin memiliki kasih itu semakin rendah hati. Tidak gampang membanggakan diri. Nih, lihat tuh. Gereja itu kalau nggak ada saya nggak jalan tuh. Lu lihat tuh, semua yang ku kerjakan, ku lakukan. Kamu lihat nggak pencapaianku hari ini? Kamu lihat nggak rumahku gede? Kamu lihat nggak mobilku, aku pakai mobil apa? Kamu lihat nggak pelayananku? Kamu lihat nggak followerku? Kalau kita masih tepuk dada ngomong seperti itu, kamu tuh memegahkan diri, sombong. Tinggal tunggu waktu akan cepat hancur dan benar-benar diremukkan. Kalau Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan akan rendahkan kita supaya kita belajar bertobat. Kalau kita nggak mau bertobat-tobat,
Nanti kesombongan akan menjerat kamu dan menghancurkan hidupmu, membinasakan hidup. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sombong, tahu nggak Bapak Ibu, orang sombong salah satunya cirinya apa? Kalau ditegur marah, kalau ditegur nggak terima, nggak mau minta maaf, nggak mau ngomong I'm sorry ya. Beratnya bukan main. Kenapa kok bisa seperti itu? Sombong. Orang harus tunduk, harus hormat, harus respect. Kalau bisa berlutut di depan kaki. Kalau disinggung sedikit nggak terima. Dengan perkataan sedikit tersinggung marah. Kalau dinasihatin nggak terima. Ditegur dia nyerang balik. Pakai ayat firman Tuhan nyerang baliknya. Segala macam cara lah ini orang sombong ini. Ini orang-orang yang keras kepala, nggak mau berubah. Itu adalah orang sombong. Benernya sendiri, hebatnya sendiri. Ya bisa pelayanan, ya bisa khotbah, jadi hamba Tuhan, bahkan jadi pengusaha juga, jadi jemaat biasa juga bisa. Tapi angkuhnya bukan main, tinggi hatinya bukan main, sombongnya bukan main. Nggak bisa mau berubah, nggak bisa disenggol sedikit. Kalau disentuh sedikit, teriak-teriak marah. Engkau merendahkan harga diriku. Engkau sudah menginjak-injak harga diriku. Ya karena kamu terlalu murahan makanya bisa diinjak-injak. Kalau kita ini mahal, orang injak-injak kita tetap mahal kok. Bagaimana mungkin harga diri kita yang tinggi bisa direndahkan orang lain? Kalau hati kita ini tinggi, ya mau orang rendahkan tetap kita ini tetap mahal. Berlian sekalipun dibuang, diselokan, digot, di kotoran, di kubangan babi sekalipun, dicuci bersih tetap jadi berlian dan mahal. Kita ini kalau dalam diri kita ini udah mahal. Kamu orang tuduh, orang rendahkan, orang maki, orang persalahkan, orang hina. Kalau kamu ini sudah terhormat dan mahal. Kata-kata orang lain itu seperti sampah, nggak ada gunanya sama sekali. Orang kita memang dasarnya terhormat kok. Kita terhormat karena Tuhan. Orang bisa caci maki, tuduh, persalahkan apapun, rendahkan kayak apapun, cari kelemahan kita kayak apapun, tetap terhormat. Yesus sekalipun dihina, disalibkan, dituduh, diludahi, dia tetap Tuhan yang powerful. Tidak pernah didapatin kesalahan dalam dirinya. Ini terhormat dari sananya. Wong kita masih bela diri. Kamu bisa bela diri, membenarkan diri. Kalau kamu masih membenarkan diri berarti kamu belum benar. Kalau kamu masih merasa hebat dan merasa direndahkan berarti juga kamu belum hebat banget, belum hidupmu belum tinggi banget. Tapi kamu pengen dihormatin orang lain aja. Makanya sombongnya bukan main. Ini kalau memiliki suami atau pasangan istri atau suami atau pasangan hidup yang sombong nih, ini susah ditegur, susah dinasihatin. Diomongi sedikit marah, teriak-teriak, nyerang balik, bawa-bawa keluarga, bawa-bawa orang tua, bawa-bawa nenek buyut, mau buat apa gitu loh kadang. Gak penting, gak perlu sekali itu. Kayak begitu tuh. Orang yang sombong itu ya, gak bisa terima masukan. Kalau ditegur malah nyalain orang lain. Dan dia merasa paling tersakitin, paling perlu dikasihani seluruh jagat raya. Ini orang-orang yang sombong nih. Nggak bisa tegar tengkuknya bukan, nggak bisa untuk benar-benar menerima masukan dari orang lain tuh nggak bisa karena merasa benar terus. Ini orang model kayak begini nih. Nah itu perlu bertobat hari ini. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Orang itu tertib, menghormati orang lain. Orang kalau semakin cintakan Tuhan, semakin ngerti kebenaran, kita itu semakin bisa menghormati orang lain loh. Kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Hidup kita nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono loh. Kita jadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, punya anggah ungguh, punya tepo seliro, tepak seliro awak, menempatkan diri tempat yang tepat. Kita ngomong sama siapapun kita menghormati, menghargai. Kita ngomong orang yang umurnya lebih tua kita bisa menghormati, menghargai. Kita bertemu dengan siapapun, orang yang statusnya rendah pun kita bisa hormati dan hargai. Ini loh, orang yang semakin hari semakin kenal Tuhan dan pasti memiliki kasih. Dan kasih ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia menghormatin siapapun orangnya. Dia menghargai. Orang lo kayak begini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lo kamu sama sopirmu aja perlakuanmu buruk kok. Ngomongnya kasar. Apalagi sama pembantu. Mereka hanya status sosialnya lebih rendah dan kita masih gaji mereka aja. Makanya kita kadang kalau nggak bertobat bisa ngomong sembarangan. Ya, kita harusnya menghormatin, menghargai. Dia juga perlu dihormatin, dihargain, diapresiasi kok. Kita harus perlakukan. Termasuk orang yang statusnya lebih rendah dibanding kita. Status itu hanya status. Tapi sebenarnya kita sama di hadapan Tuhan. Hanya posisi saja status itu. Karena kita lebih diberkatin, makanya kita bisa statusnya lebih tinggi, lebih terhormat. Bukan berarti orang yang nggak diberkati juga nggak terhormat. Mereka sama. Kita yang harus respect dan hormat kepada siapapun juga. Mau orang punya jabatan tinggi, maupun orang kaya, maupun orang miskin, maupun tukang parkir, maupun sopir, maupun pembantu di rumah. Kita harus tetap memperlakukan mereka dengan sopan loh.
Jangan mau kita sendiri. Mentang-mentang kita gaji, kita ngomong sembarangan. Kita melakukan seenak perut sendiri tanpa memikirkan perasaan mereka. Ya kamu nggak punya kasih. Bagaimana pembantu bisa bertobat? Bagaimana sopirmu bisa bertobat? Bagaimana pegawai bisa bertobat kalau ngelihat kelakuanmu seperti itu? Makanya banyak pembantu tuh sakit hati ngelihat bosnya orang Kristen yang nggak bertobat. Kasih makanan yang sudah agak basi. Gaji dipending agak telat-telat. Ngomongnya kasar itu untuk kerja. Kita mesti contohin yang baik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu benar-benar menjadi contoh bagi banyak orang loh. Terutama bagi pembantu dan sopir kita di rumah itu loh. Terutama sama pegawai-pegawaimu, tunjukin bahwa kita ini bertobat. Kalau kamu jadi pegawai, ya kamu tunjukin bahwa kamu tuh benar-benar punya tanggung jawab dan respek dan hormat melakukan pekerjaan yang pimpinanmu percayakan sama hidupmu. Jangan sembarangan, juga jangan sembrono. Kita jadi orang percaya itu harus bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Pertemukan dengan siapapun juga, kita bisa memperlakukan mereka dengan terhormat. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, bahwa kebutuhan setiap orang itu untuk dihormatin dan dihargain. Semua dari manusia kebutuhan dasar untuk dihormatin dan dihargain. Kalau kita bisa menghargain, kita memperlakukan dengan sopan orang lain. Orang lain juga memperlakukan sopan dengan kita. Orang lain bisa terima perkataan kita. Kita ngomong kebenaran itu mudah masuk. Tapi kalau kamu nggak lakukan pasangan hidupmu sembarangan, sembrono, ngomong kasar, kelakuan jelek, ngomong merendahkan, ya bagaimana mungkin bisa mau dengar perkataanmu ngomong kebenaran? Palsu itu, bohong itu. Makanya seperti canang yang gemerincing, karena mau nggak respect, nggak sopan, nggak hormat, nggak menghargai. Penting sekali ini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tamaknya bukan main. Jadi hamba Tuhan juga tamak. Jadi hamba Tuhan fokusnya hanya untuk dapat persembahan, ngumpulin uang persembahan cuma untuk kepentingannya sendiri. Ini mencari keuntungan sendiri. Kamu bisa khotbah kayak apapun ya percuma, sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, bahwa kita kasih hidup kita untuk jemaat, ternyata kita mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Kita manipulasi kebenaran untuk keuntungan perut kita, keuntungan kantong kita, itu juga jahat di mata Tuhan itu. Kasih itu dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau orang itu fokusnya pada diri sendiri itu, egonya bukan main loh. Bahkan kalau berdoa pun tuh ego sekali. Mintanya didoain, ditumpangi tangan, dijasa titip doanya, datang kepada pendeta ABCD minta didoain, minta diurapin. Loh, kamu itu apa itu? Kamu pikir pendeta itu paket kilat atau apa gitu? Terus kalau pelayanan fokusnya pada duit, dikit-dikit pada keuntungan di sini. Orangnya kalau berdoa ya, berdoanya jadi berdoa yang pada fokus diri sini. Didoain keluarganya, yang doain keluarga itu nggak salah. Tapi fokusnya pada dirinya, keuntungannya. Kalau berdoanya aku, diriku, dan saya, ya itu nggak salah juga. Tapi kalau lama-lama kita hanya fokus pada diri sendiri, kamu jadi orang yang egois. Kita yang dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang kok. Kita bisa menjadi pengantara orang berdosa dengan Tuhan. Kita doain orang lain, kita doain hamba Tuhan, pendetamu. Kamu juga bisa doain saya. Kamu bisa doain bangsa dan negara, nggak fokus pada dirimu sendiri. Doain orang-orang yang belum kenal Tuhan itu. Tapi kalau orang egois kan fokusnya pada diri sendiri. Pokoknya aku, diriku, dan saya loh. Melakukan kalau aku untungnya apa? Aku gereja untungnya apa? Aku ketemu dia untungnya apa? Kamu tuh seperti penjual aja. Kalau jual ketemu orang nih, aku mesti jualan nih, aku mesti jualan. Kamu nggak ngerti. Kalau kamu bergaul dengan orang hanya motifnya hanya untuk keuntungan dirimu, pingin menjual sesuatu, pingin dapat keuntungan dari sesuatu, kamu suatu hari kamu akan dibenci banyak orang. Karena fokusmu pada diri sendiri, kamu bergaul pun akan dikucilkan. Jangan dekat-dekat sama dia tuh. Pasti dia mau jualan sesuatu tuh. Kita meski memiliki ketulusan, kemurnian. Kita bertemu orang, kita bergaul, kita bersahabat, kita melayani. Fokusnya bukan untuk diri sendiri, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita ini fokusnya bukan untuk cari keuntungan terus. Fokusnya pada diri sendiri terus. Ya, Tuhan panggil kita, diselamatkan kita ini jadi orang yang berdosa, jadi orang percaya. Tujuannya bukan untuk fokus pada diri sendiri, fokus tujuannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya tidak heran jadinya orangnya itu punya pemikiran yang picik, orangnya angkuh, orangnya aneh, orangnya egois. Ini orang-orang kayak fokusnya pada diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ternyata orang yang memiliki kasih itu tidak pemarah dia, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia nggak gampang marah, dikit-dikit marah, tersinggung sedikit marah, dengar perkataan dikit marah, dan gampang melupakan masalah. Diampunin aja lah. Wong Tuhan Yesus sudah ngampunin kita. Masa ada orang bikin kesalahan kita nggak ampunin? Jangan dibangkit-bangkitin.
Banyak orang ribut dengan pasangan hidupnya, dibangkit-bangkitin masalahnya. Diingat-ingat tuh kesalahannya. Nikah sudah 30 tahun. Tapi kesalahan yang nikah awal, yang 5 tahun pernikahan awal, diingat-ingat tuh buat apa? Saya kadang nggak habis pikir dengan orang-orang itu ya. Datang ketemu saya hanya untuk konseling. Sekarang dia umurnya 50 ke atas, ada umurnya 60, ada umurnya 45 gitu ya. Tapi yang waktu ketemu yang diceritakan tuh waktu dia punya masalah dari umur 15 tahun. Loh, gimana itu ya? Bagaimana mungkin orang ini bisa dipakai Tuhan kalau caranya begini? Sekarang sudah umur di atas 50 tahun. Tapi beban yang 15, waktu dia umur 15 tahun masih diinget-inget, dirasa-rasa, ya tidak heran hidupnya tidak susah sekali berjalan ke depannya. Karena nanggung beban dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun. Berapa tahun itu? Bukannya dibuang, bukan diserahkan kepada Tuhan, tapi diingat-ingat. Sakit hatinya, luka batinnya, diperlakukan buruk orang lain, diperlakukan buruk pasangannya. Diingat-ingat terus, ya hidupmu nggak akan jadi kemana-mana. Kamu akan susah jalan sama Tuhan. Yang buat kita itu susah sekali berjalan cepat bersama Tuhan. Mengikuti kegerakan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Karena kita sering ingat-ingat masa lalu kita, yang bertahun-tahun kita sering ingat-ingat. Dan itu jadi beban. Beban itu harus ditanggalkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mungkin jalan-jalan ke Dubai, ke Israel, ke Eropa, naik pesawat dan tetap pangku kopermu yang beratnya 25 kilo. Buat apa? Taruh di bagasi dong. Jangan kamu mau berjalan sama Tuhan, bebanmu kamu masih panggul. Dengerin khotbah saya tentang pikul salib sangkal diri kalau nggak salah. Taruh beban itu. Taruh bebanmu, pakai kuknya Tuhan. Kita jalan sama Tuhan. Kalau tidak, kita menjadi orang yang mumet terus, bingung terus, stres terus, yang diingat-ingat masa lalu. Kepahitan, luka batin, dilukai, trauma, disakitin, diperlakukan buruk. Kalau yang diingat-ingat seperti itu terus, kamu itu tidak bisa melihat ke depan. Kamu ingat-ingat kamu masih nyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, artinya kita tidak punya kasih. Ya buat apa? Makanya orang yang tidak punya kasih itu susah ngomong I'm sorry, itu susahnya bukan main, beratnya bukan main. Karena apa? Kesel masih marah, masih dongkol, masih ngambek. Nanti kalau aku minta maaf dia malah kurang ajar, pikirannya jelek dan buruk aja. Nanti kalau aku minta maaf duluan dia nanti nggak berubah, dia malah kurang ajar sama saya. Kita ini punya Tuhan yang membela kita kok. Kita lakukan bagian kita. Kalau firman Tuhan suruh lakukan. Tuhan akan bela kamu kok. Dan kalau justru kita waktu minta maaf, Tuhan itu berkarya loh. Tuhan itu bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan bisa ubahkan, yang pertama diubahkan hati kita menjadi orang yang rendah hati, sabar, ngikutin, taat seperti apa yang Tuhan. Di sisi lain, orang yang bermasalah dengan kita, Tuhan juga bisa jamah dan ubahkan. Tapi kalau kamu merasa benar sendiri, ngamuk, jadi pemarah, dan simpan kesalahan orang lain, diingat-ingat terus, artinya kamu tidak punya kasih. Kamu bisa ngomong firman, orang Jawa bilang gedabrus, ngomong ngalor ngidul, panjang lebar, bisa khotbah, bisa melayani, bisa memberi, bisa beri nyawanya untuk melayani orang, percuma dan sia-sia. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ngelihat ketidakadilan itu tidak demen. Meski ada sesuatu yang salah itu, meski banyak yang diluruskan. Kadang itu kita tuh kalau ngelihat sesuatu yang tidak adil tuh, Roh Kudus kasih sinyal dalam hati kita tuh. Oh itu lo nggak benar itu. Ini nggak benar, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Tetapi ya bersuka cita karena kebenaran. Kalau ngelihat orang diubahkan, kalau dengar firman, kalau orang dijamah Tuhan tuh seneng karena sukacita. Kalau orang di hidupnya diubah Tuhan, itu sukacita. Tapi kalau ngelihat orang hidup dalam dosa, dia sedih. Dia punya kerinduan. Semua orang itu kenal Tuhan. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan pakai caranya sendiri. Ayat yang ke-7, ia menutupin segala sesuatu. Bukan tukang gosip. Ada kesalahan orang lain diumbar-umbar, diceritain. Dia menutupin kesalahan, menutupin segala sesuatu itu bukan berarti menutupin orang yang berdosa loh. Kalau orang berdosa tetap ditegur, dinasihatin sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan sama kita. Dia menutupin segala sesuatu, bukan jadi tukang gosip, bukan cerita, tukang peleter, tukang adu domba. Kalau ada orang lain punya kesalahan, bikin kesalahan, ya cukup didoain aja. Wong tetap kalau kita omongin juga bukan selesai masalahnya. Toh dia masih tetap, kalau ada orang melakukan dosa, ya tetap dia mau melakukan dosa.
dia mau ngelakoninya, ya serahin aja ke Tuhan. Bukan berarti dia menggembar-gemborkan kesalahan orang lain, tapi dia menutupin segala sesuatu. Yang buruk diserahkan kepada Tuhan, bukan diomongin, bukan digembar-gemborkan. Amin. Percaya segala sesuatu, memiliki iman, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini saya temukan banyak orang sekali yang sedang struggle, ngadepin masalah problem keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan bisnisnya, dengan usahanya, dengan pelayanannya. Ternyata orang yang memiliki kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, ini harus taruh dalam hati kita. Kita tahu dan percaya kita kenalin Tuhan yang kita sembah. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kasih itu mengalir, manifestasi melalui hidup kita. Semakin kita cakap, sabar, benar-benar bisa menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Ya, kita cakap dan memiliki kekuatan ilahi untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya di depan ada pengharapan. Ada pengharapan yang besar. Dia mengharapkan segala sesuatu dengan imannya, dia punya pengharapan. Sekalipun hari ini suamiku belum bertobat, istriku belum bertobat, keluargaku belum dipulihkan, dia percaya, dia lakukan kebenaran, dia hidup takut akan Tuhan. Dia percaya, berdoa bayar harga di hadapan Tuhan. Dan suatu hari hidupnya, keluarganya, suaminya, istrinya diubah Tuhan, dijamah Tuhan. Ini loh orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Bukan ngerengek, ngomel, ngeluh, segala macam. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu pun akan lenyap. Luar biasa sekali. Amin. Praktek hidup hari-hari kita. Semakin kita kenal Tuhan, ya, semakin manifestasi Tuhan melalui hidupmu. Terlihat dari perbuatan, sikap, dan tindakanmu. Akan terlihat kok. Makanya saya nggak habis pikir orang Kristen bertahun-tahun tapi kelakuannya nggak berubah, sikapnya nggak berubah. Kamu tuh nyembah siapa gitu? Kamu ke gereja nyari siapa? Pendetamu ngajarin apa kalau hidupmu nggak berubah? Kamu dengerin khotbah-khotbah yang seperti apa sih kok hidupmu nggak berubah itu? Perlu ditanyakan loh. Kalau bertahun-tahun hidup kita nggak berubah, perlu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku selama ini dengerin apa sih Tuhan? Aku ini sebenarnya ke gereja nyari apa sih? Jadi saya berdoa bahwa Ibu dengan firman ini benar-benar ambil keputusan untuk berubah dan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah. Hidupmu pasti dipakai Tuhan. Hidupmu pasti diurapin Tuhan. Dibawa ke dalam level yang berbeda. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman ini dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami. Terpatri, terpahat dalam loh batin kami. Sehingga kami bisa menghidupinya dalam praktek hidup hari-hari. Kami mengalami kemenangan. Kami menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dewasa, ngalami Yesus Kristus Tuhan, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami, urapi kami, berikan kemampuan kami untuk berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Raja kami di atas segala Raja Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kau lepaskan urapan kesembuhan. In Jesus name. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Semua penyakitmu lenyap dalam nama Yesus. Tuhan adalah penyembuh kami. Tuhan dengan darahnya sanggup menghapus dosa dan pelanggaran kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan sedang mengalir dalam nama Yesus. Berkati semua yang mendengar firman ini, diberkati Tuhan. Tidak hanya diberkati, tapi hidupnya diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Untuk semuanya kami kembalikan untuk Engkau, Raja kami yang kami sembah siang dan malam. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.